adil kak kalino bacuramin kak sarga latihan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Sumarno, CGP Angkatan 7 dari SDN 17 Bukere. Agenda kita hari ini ada 5. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol manusia atau biasa disebut segitiga restitusi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menunjukkan karakter diri. Karena di era digital, di era milenial ini, berbagai perkembangan teknologi yang sangat luar biasa pesat. Sesuai anjuran pemerintah bahwa kita sebagai guru harus menunjukkan budaya positif pada anak. Budaya positif ini akan membentuk karakter anak untuk menghadapi perkembangan teknologi dan kemajuan dunia beberapa tahun. Perubahan paradigma yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991. Nah, di sini ada dua kegiatan tidak bisa kita lakukan, namun saya akan jelaskan apa makna dari kedua kegiatan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan bawah duka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan sapu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Baru yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman tadi yang menjaganya. Teman tadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan tadi. Nah, intinya dari dua kegiatan ini adalah ini berkenaan dengan kepribadian atau karakteristik. Kita analogikan sebagai kita seorang guru. Nah, dan kita analogikan juga yang A ini adalah guru, siswa, saya ulangi, yang B ini adalah kita sebagai guru. Ini adalah karakter yang sudah dibawa sejak lahir oleh anak. Karena berdasarkan teori pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita bahwa anak itu adalah manusia yang unik. Ya. Anak adalah manusia yang unik. Dia sudah memiliki bakat ya, dalam dirinya sendiri. Nah, yang B itu adalah kita sebagai guru. Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Ini adalah salah satu cara-cara yang kita lakukan ketika kita ingin mengubah anak tersebut. Makanya seperti yang telah kita bahas tadi pada disiplin positif tadi, kita harus menyesuaikan yang ini lagi. Kita tidak bisa memaksa menggunakan yang ini. Ini adalah cara yang tidak tepat. Artinya di sini kita harus memahami si anak. Nah, ini dia. Yang disiplin positif dalam budaya kita dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin
dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini tadi dan motivasi intrinsik tadi akan membentuk karakternya yang baik. Ada 3 ini, motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada era saat ini, tujuan utama atau goal utama yang akan disarankan atau dianjurkan oleh pemerintah adalah yang ketiga ini. Kita diinginkan untuk merubah yang dua ini dari motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang keyakinan kelas. Ini adalah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan selalu ditinjau dari waktu ke waktu. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama. Contoh, di dalam kelas kita harus saling tolong menolong. Di dalam kelas kita harus berlaku sopan. Di dalam kelas kita harus menghargai teman, menghargai guru. Itu adalah salah satu contoh sederhana dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya jelaskan dulu di sini ada perbandingannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas itu jelas sangat berbeda ya. Kata dasarnya peraturan dan keyakinan. Ya. Peraturan itu mutlak dibuat oleh guru dan ditaati oleh siswa. Kalau keyakinan kelas, berdasarkan penjelasan ini kita buat bersama dengan siswa. Artinya, ini yang kita catat nanti, yang kita akan patenkan, kita akan terapkan itu berasal dari siswa dan guru. Sehingga disebutlah keyakinan kelas. Artinya, jika nanti sudah diterapkan, tentu harus ada evaluasi juga yang dilakukan dari waktu ke waktu, apakah kegiatan tersebut atau keyakinan kelas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak, ada kekurangan yang perlu ditambahkan atau tidak. Nah, itu dapat dilihat dari nanti ditinjau. Terus juga yang paling penting adalah dalam pembuatan keyakinan kelas itu, yaitu pernyataan universal yang bersifat kata-katanya itu sederhana, namun bisa mencakup berdasarkan perilaku sehari-hari anak di dalam kelas. Contoh, di dalam kelas harus tolong menolong. Itu kan katanya singkat, padat, namun syarat akan makna. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil. Ya, di situ ada contoh-contohnya.
Selalu masuk kelas tepat waktu, selalu berpakaian rapi, selalu menyimak penjelasan guru, selalu menjaga kebersihan kelas, selalu menyimpan HP di dalam tas, selalu bersemangat saat belajar, selalu percaya diri, selalu saling menghormati orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang tolong menolong, nah ini selalu menjaga kebersihan kelas ini, artinya ini bukan tanggung jawab satu orang, melainkan ke dalam kelas tersebut. Itu tadi adalah contoh-contoh sederhana yang ada di dalam kelas. Selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu ada 4. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini maksudnya dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ini salah satu kata-kata yang sering diucapkan ya. Terus kamu selalu saja salah, ini menuding. Sama. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah kata-kata yang sering digunakan oleh guru-guru yang menerapkan posisi penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contoh, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Terus, berapa kali bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah, ini adalah kata-kata yang sering kali digunakan. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, mereka akan berkata, ayo bantulah ini bapak ya. Terus, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Terus, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah kata-kata sering digunakan. Intinya di sini bersifat rayuan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi
pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menerapkan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah salah satu contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Ini ketika anak melakukan kesalahan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa dengan kesalahan yang kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang didapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, catatan atau data ini bisa saja tersebut karena sering melakukan kesalahan bisa masuk itu kasus sekolah. Nah, di pemantau ini itu yang diajukan pertanyaan. Yang terakhir itu guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini ketika ada kesalahan. Ini kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama siswa. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dibuat? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Artinya dia mau berubah. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? 3. Restitusi. Guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu bagaimana perjalanan dirinya sebagai tamu atau sebagai manajer yang menuntut murid agar mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab sesuai karakter profil Pancasila. Nah, di situ ada segitiga restitusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama itu stabilkan dulu identitasnya. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah menggunakan pertanyaan-pertanyaan kita sebagai seorang manajer. Terus yang ketiga terakhir, menanyakan keyakinannya. Nah, contoh tadi sini yang terakhir itu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini terkandung di dalam menanyakan keyakinan. Artinya dia kan sudah berubah. Dia mau berubah, berarti apa yang akan dilakukan? Contoh, dia sering datang terlambat ke sekolah 5 menit sebelum masuk jam kelas. Ketika ditanyakan pertanyaan tadi, apa yang akan kamu lakukan? Artinya dia bisa menjawab sendiri di dalam hatinya. Dia termotivasi. Oh, berarti aku salah. Berarti aku harus datang lebih cepat supaya tidak terlambat lagi masuk ke dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan contoh implementasi dari segitiga restitusi tadi. Yang menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus, validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa terlambat datang ke sekolah seperti yang dari tadi. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa orangnya? Nah, itu contoh implementasi dari segitiga restitusi yang bisa kita gunakan ketika ada salah satu anak kita yang mengalami permasalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini untuk diseminasinya pemahaman tentang budaya positif.
Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir. Salam selamat dan bahagia. Guru bergerak Indonesia Maju. Hadir Kak Kalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Bapak. Kalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubatan. Arus, arus, arus. Saya Sumarno dari STN 1710 Kerek, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Lampung. Seluruh bangsa. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Mereka pahlawan kita itu hanya tiga atau ibaratnya tiga nama atau tiga mereka sangat luar biasa. Makanya dibuatlah makam pahlawan. Dibuatlah tubuh pahlawan. Itu untuk mengenang jasa mereka berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian dari pondasar harus diketahui bahwa kemerdekaan kita kemerdekaan yang bukan diberikan cuma-cuma, bukan hadiah dari pemerintah, tapi kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang betul-betul mereka dengan semangat perjuangan para pahlawan kita. Ibu harapkan jika ada yang punya HP, ada yang punya TV, silakan on TV-nya, buka HP-nya, lihat seperti apa perjuangan bangsa, seperti apa perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia ini.
atau literasi sebelum mulai pembelajaran.